Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh memberkati kami sampai pada saat ini. Kami mau belajar dan terus belajar dari firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mau kita pelajari pada saat ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9 kami akan membacakan firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini, di balik kelemahan ada kuasa Tuhan. Di balik kelemahan ada kuasa Tuhan. Saudara-saudara, setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kedua hal ini tidak pernah terlepas dari setiap pribadi kehidupan manusia. Tidak ada orang yang hidup tidak memiliki kekurangan. Sebaliknya, tidak ada orang yang hidup tidak memiliki kelebihan. Tetapi bagaimana manusia bisa hidup dalam kekurangan dan kelebihan dalam menjalani setiap praktek kehidupannya? Bagaimana kekurangan yang dimilikinya bisa ditutupinya dengan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya? Berbicara tentang kelebihan, berbicara tentang kelemahan, itu ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa, yang telah dipakai oleh Allah untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Paulus orang yang terpelajar. Paulus tidak takut dengan siapapun. Paulus tidak takut dengan yang namanya penganiayaan. Tetapi Paulus menyadari, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kata-kata ayat 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Paulus menyadari apa yang disampaikannya kepada banyak orang adalah suatu pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Tetapi Paulus menyadari ketika pernyataan-pernyataan itu, perkataan itu suatu makna yang luar biasa, Paulus menyadari itu bukan menjadi sebuah kesombongan atau meninggikan diri dalam hidupnya. Paulus melihat kalau ada kelemahan dalam kehidupannya. Paulus katakan tadi seperti duri dalam daging. Banyak orang mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus mengalami sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Paulus memiliki hubungan yang intim, yang dekat kepada Tuhan. Paulus katakan tadi dia berseru 3 kali kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menghindari, mengambil duri dalam dagingnya. Tetapi apa jawab Tuhan dalam doa Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara, cukuplah kasih karuniaku dalam hidupmu. Itu kata Tuhan kepada Paulus. Jadi tidak semua apa yang kita serukan kepada Tuhan, yang kita doakan dan gumulkan kepada Tuhan, itu semua sepenuhnya harus dijawab oleh Tuhan. Terkadang kelemahan, persoalan dan beban yang kita hadapi itu
itu menjadi kekuatan bagi kita, dan itu membuat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus tidak putus asa, Paulus tidak patah semangat, dia tetap bersyukur dan bersuka cita karena di dalam kelemahannya kuasa Allah nyata. Dia dipakai Allah secara luar biasa. Dan dia menyadari dengan ada duri dalam dagingnya, dia tidak menjadi pribadi yang sombong dan tinggi hati. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaulah kita merenungkan arti dari kelemahan, kalau boleh kelemahan itu juga ada dalam diriku, dalam diri setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau tidak ada kelemahan dalam hidup kita, kita seperti hidup di atas angin yang tidak ada persoalan, yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada tantangan. Sesungguhnya kita memiliki kekurangan, dan bagaimana kita terus menggali setiap kelebihan, talenta dan bakat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kelebihan itu boleh senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan, dan kelemahan yang kita miliki menjadi pribadi kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mengeluh ketika memiliki kelemahan, tetap semangat. Karena di balik kelemahan kita melihat sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan orang yang lemah. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam setiap kelemahan dan sakit, penyakit, bahkan pergumulan yang sedang kita alami. Untuk itu saudara-saudaraku, tetap bersyukur, tetap melihat Tuhan punya kuasa dalam kelemahan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah memberikan kami kekuatan. Biarlah roh hikmat-Mu senantiasa memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.